Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngebahas penalaran umum. Ini pembahasan ketiga. Video pertama sama video keduanya juga ngebahas penalaran umum. Video pertama tentang teks pertama soal 1 sampai 6, video kedua soal dari nomor 7 sampai 12, teks kedua. Dan sekarang kita ngebahas penalaran umum. Pada video ketiga ini kita akan ngebahas tentang penalaran kuantitatifnya, tentang angka-angka. Oke, dari nomor 13 sampai soal nomor 18. Bagi yang belum mengerjakan tryoutnya, silahkan kerjakan pada link yang ada di bawah pada deskripsi video ini. Oke, soalnya juga bisa di-download. Jadi silahkan download soalnya, kerjakan soal tryoutnya atau kerjakan tryoutnya secara online. Linknya ada di bawah. Oke, kalau udah baru tonton video pembahasan ini. Tapi jangan lupa tonton dulu video pembahasan pertama sama yang kedua. Oke, nah soal nomor 13, kita lanjut bahas aja. Nilai dari 0,25 kali 0,5 ditambah 0,25 bagi 0,5. Nah, yang pertama kita harus paham dulu aturan ketika ada kali, tambah, bagi. Nggak pakai kurung. Maka gimana urutannya? Mana yang harus dihitung terlebih dahulu? Ketika ada kali, tambah, bagi, maka ini kalikan dulu. Kali sama bagi itu lebih diprioritaskan daripada tambah. Lebih duluan hitungnya. Ini bagi dulu. Baru nanti yang kiri ditambah sama yang kanan. Oke? Jangan tambahkan 0,5 sama 0,25-nya. Tapi ini kalikan dulu, ini bagikan dulu, baru tambahkan yang kiri sama yang kanan. Nah, berapa hasil perkalian 0,25 kali 0,5? Kalau kita punya perkalian dua buah pecah desimal, maka kalikan aja angkanya dulu. 25 kali 5 berapa? 125. Oke? Terus gimana dengan komanya? Jumlahkan banyak angka di belakang koma. Oke, hitung ada berapa banyak angka belakang koma. Yang ini 2 angka belakang koma, 2 ABK aja, angka belakang koma. Ini 1 angka belakang koma. Nah, ketika dikalikan, maka harusnya hasil kalinya jadi 3 angka belakang koma. 2 tambahin 1. Oke? Nah, 125 ini biar jadi 3 angka belakang koma, maka komanya terletak di sini. 0,125, 3 angka belakang koma. Oke? Contoh lain misalkan 1,4 misalkan dikali dengan 0,03, maka kalikan saja 14 sama 3. 14 dikali 3 berapa? Ini contoh lainnya, bukan soal yang di atas. 14 kali 3 42. Oke? Ini berapa angka belakang koma? 1 angka belakang koma, 1 ABK. Ini 2 angka belakang koma, 2 ABK. Ini koma, 2 angka belakang koma, 1 angka belakang koma. Digabungkan jadi berapa? 3 angka belakang koma. Maka ini harus 3 angka belakang koma. Kalau koma ditaruh sebelum 4, berarti cuma 2 angka belakang koma. Maka kasih 0 lagi, baru koma. Oke? 0,042, 3 angka belakang koma. Ini aturan dalam perkalian pecahan desimal. Oke? Nah, sekarang gimana dengan pembagian? Nah, kalau bagi akan lebih gampang kita ubah jadi per dulu. 0,25 per 0,5. Nah, standar dalam pembagian desimal, pembaginya ini usahakan bukan dalam bentuk pecahan. Komanya boleh digeser. Biar nggak berbentuk pecahan, komanya geser ke kanan. Maka ini koma juga geser ke kanan 1. Maka samanya dengan 2,5 per 5. 2,5 dibagi 5, 1 per 2. Oke? 5 adalah 2 kalinya 2,5. 1 per 2. Berapa 1 per 2? 0,5. Maka ini hasilnya adalah 0,5. Nah, ketika kita jumlahkan, jangan sampai salah juga menjumlahkannya. 0,5 tambahkan 0,125. Komanya harus sejajar. Jadi kalau ditambahkan 5, 2, 5 tambah 1, 6,0, 0,625. Maka jawabannya adalah D. Ini nggak sulit, hanya masalah ketelitian dalam membagi pecahan desimal. Oke? Lanjut, soal nomor 14. Di antara pecahan berikut yang nilainya lebih kecil dari 0,24 kali 4,8 per 18. Perlu nggak kita ngitung berapa nilai ini? Nggak perlu. Hanya bentuk masing-masing A, B, C, D ini yang kita bandingkan sama bentuk yang soal awalnya. Oke? Gimana cara bandingannya? Yang A,
0,24 dikali 2,4 per 9. Apa hubungan A-nya sama yang ini? Apakah lebih besar atau lebih kecil? Coba kita bandingkan. 0,24-nya udah sama. Sekarang 2,4 per 9-nya. Biar bisa dibandingkan, maka salah satunya harus kita samakan. Penyebutnya atau enggak pembilangnya disamakan. Kalau penyebutnya mau kita samakan, 9-nya mau kita samakan main di atas. Ingat, pecahan, kalau kita punya A per B, maka itu sama aja dengan A per B yang dikali, misalkan sama C, selama di bawahnya juga dikali C. Oke, kita boleh ubah bentuk sebuah pecahan dengan cara dikali, asalkan pembilang dan penyebutnya dikali dengan angka yang sama. 3 per 5, ini boleh aja jadi 6 per 10. 3 kali 2, 5 kali 2. Oke, boleh aja jadi 9 per 15, atas kali 3, bawah kali 3. Nah, 0,24 kali 2,4 per 9 sama aja dengan 0,24. Biar 9 ini jadi 18 seperti ini, maka kita kali 2. Tapi atasnya juga kali 2. Oke? 2,4 kali 2, 4,8. 9 kali 2, ini 18. Berarti ini gimana? Ini sama. Oke? Bukan lebih kecil. Gimana dengan B? 0,48 dikali 4,8 per 36. Kita boleh mengubah dengan cara dikali selama pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali dengan angka yang sama. Kayak gini, atas kali 2, bawah kali 2 jadinya kayak gini. Oke? Atau kita bagi dengan angka yang sama. Berarti nggak harus 4,8 sama 36-nya. Yang ini juga boleh. 4,8 udah sama, tapi 36-nya ini aslinya 18, ini 36. Ini aslinya 0,24, ini 0,48. Biar sama-sama jadi 0,24 atau 18, ini sama ini bisa dibagi 2. Kalau dibagi 2 jadi berapa? 0,24. Kalau dibagi 2 jadi berapa? 18. Berarti gimana? Sama yang di atas. Oke? Sama dengan 0,24 kali 4,8 per 18. Masih sama yang di atas. Oke? Kita sederhanakan. Kan kita boleh menyederhanakan. Dari 6 per 10 jadi 3 per 5. Dua-duanya sama-sama dibagi 5. Oke? Yang kayak gini juga boleh disederhanakan. Biasanya kalau dioperasi kan kita coret. Sama-sama kita bagi dengan sesuatu. Oke? Sekarang yang C. 0,24 dikali 4,8 dibagi 36. 0,24-nya sama. 4,8-nya sama. Tapi ini per 36, ini per 18. Kira-kira lebih besar mana? Ini kan sama yang atasnya nih. Jadi yang atasnya nggak perlu kita bandingkan. Kira-kira mana yang lebih besar? Yang dibagi 18 atau dibagi 36? Kita anggap yang atasnya ini sama-sama X atau sama-sama A lah. Ini A per 18. Yang ini A per 36. Sesuatu dibagi 18 dibandingkan sama sesuatu itu dibagi 36. Maka lebih besar yang mana? Besar yang ini. Oke? Lebih kecil yang dibagi 36. Satu kue dibagi 18 orang. Dengan satu kue dibagi 36 orang. Maka bagiannya per orangnya akan lebih kecil dapatnya ketika dibagi 36. Oke? Karena mintanya yang lebih kecil, maka C jawabannya yang lebih kecil. Per 36 akan lebih kecil daripada per 18. Oke? Gimana dengan D? Coba lihat yang D. 0,24 kali 4,8 per 9. 0,24-nya sama. 4,8-nya sama. Bedanya cuma per 9. Ini dibagi 9, ini dibagi 18. Lebih besar mana bagi 9 daripada bagi 18? Ya lebih besar bagi 9. Oke? Kue dibagi 9 anak dengan kue dibagi 18 anak. Maka masing-masing anak akan dapat lebih besar kalau dibagi 9. Oke? Mintanya yang lebih kecil. Ini tadi sama, ini lebih kecil, ini lebih besar. Gimana dengan yang E? 0,12 kali 4,8 per 9. Oke, 0,12-nya beda. Ini 0,24. Ini 9 juga beda. Gimana dengan yang atas? Oke, kita kali 2 lah. Atas ini kali 2, bawah kita kali 2. Kalau dikali 2 jadi berapa? 0,24 kali 4,8. Yang di bawah kali 2 jadi berapa? 18. Kan pecahan boleh kita kali dengan angka yang sama atas bawahnya. Oke? Jadi ini masih sama. Jadi yang lebih kecil adalah C. Oke? Lanjut nomor 15. Nah, ini barisan bilangan nomor 15. Kita tulis biar lebih besar, lebih jelas. 13, 15, 30, 28, 14, 16, 32.
Standarnya aturan dasar dalam barisan bilangan, kita selalu mulai mikirnya dari pola ini. Kalau dia makin besar, maka kemungkinan polanya kalau nggak tambah atau kali. Tergantung angkanya. Kalau bisa dikalikan mungkin dikali. 13 ke 15 nggak mungkin dikali. Nggak mungkin ada bilangan bulat yang dikalikan 13 hasilnya 15. Oke, maka kemungkinannya tambah. Kalau makin kecil angkanya, maka kemungkinan ada dua. Kalau nggak kurang atau nggak bagi. Oke? Dari 15 ke ini makin besar ya. Dari 30 ke 28 nggak mungkin bagi. Kurang kemungkinannya. Oke? Kita mulainya selalu dari sini. Mulai dari aturan-aturan dasar. Nah, kalau bingung apakah loncat atau satu-satu, coba dulu satu-satu. 13 ke 15, 15 ke 30. Kalau nanti nggak berpola, baru coba loncat. Kecuali kalau angkanya sangat banyak, maka kemungkinan besar dia loncat. 13 ke 15, tambah 2 kemungkinannya. 15 ke 30 ada 2 kemungkinan. Bisa tambah 15, bisa kali 2. Karena tambah 15 terlalu jauh, ini tadi cuma plus 2, ini tambah 15. Terlalu jauh kan? Maka kita pilih kali 2. Kemungkinan besarnya kali 2. 30 ke 28, kurang 2. Sebelum kita lanjut, coba cek dulu. Ternyata angkanya 2 semua. Kemungkinan besar ini harus 2. 28 ke 14, bagi 2. Oke? 14 ke 16, tambah 2. 16 ke 32, kali 2. Ternyata angkanya 2 semua. Dan polanya dimulai dari tambah kali kurang bagi. Tambah kali, berarti habis tambah kali apa? Tambah kali kurang bagi. Berdasarkan pola sebelumnya, tambah kali berarti berikutnya adalah kurang 2. Maka jawabannya adalah 30. 32 kurang 2, 30. C. Oke? Nomor 16. 5 titik-titik 4, 9, 7, 10, 13, 9, 16 titik 11. Oke? Ini harusnya soalnya udah keralat. Soal yang di tryout udah diralat. Ini bukan 12 tapi ini 17. Yang ke copy ke sini belum diralat. Di TO udah keralat soalnya. Oke? 5 titik 4, 9, 7, 10, 13, 9, 16 titik 11. Nah, sekarang nih, karena keralat yang ini maka jawabannya A. Oke? Coba. Gimana dapatnya? Karena ini 5 titiknya nggak tahu, maka lihatnya yang ini saja. Kita lihat yang ininya dulu. Oke? Kita lihat yang angka yang benar utuhnya dulu. 4, 9, 7, 10, 13, 9, 16, titik-titik 11. Ini titik-titik 5. Oke? Nah, karena angkanya banyak, maka kemungkinan ada yang loncat. Apalagi ketika angkanya ada yang sama. Ini 9, ini ketemu 9 lagi. Angka yang sama. Maka kemungkinan besarnya loncat. Oke? 4 ini, kira-kira loncatnya kemana? Ke 10. Oke? 10 ini loncatnya kemana? Ke 16. Karena ngeloncatin 2 angka. Kira-kira berpola nggak? Pola. Tambah 6, ini juga tambah 6. Sama ternyata. Oke? 9 ini berarti kemana? Ke 13, karena ngeloncatin 2. 9 ke 13, tambah 4. Berarti 13 ini nanti kemana? Ke titik ini, tambah 4. Maka jadi berapa? Jadi 17. Kenapa tambah 4? Ya karena dia sama. Karena di bawahnya, kalau kita berpatokan dari 4, 10, 16-nya, sama-sama plus 6. Berarti kalau ini plus 4, ini juga plus 4. Terus gimana dengan 5? Kalau 4 ini ke 10, 9 ke 13, berarti 5 ini datangnya dari mana? Ya dari 9. Oke, ngeloncatin 2 angka, 5 plus 4, 9. Ternyata sama. Oke, berarti pola ini benar, plus 4, plus 4, plus 4. Nah, gimana dengan titik-titik ini? Karena 4 ke 10, 9 ke 13, 9 datang dari 5, berarti titik ini perginya nanti ke 7. Dari 7 kemana? Ke 9. Dari 9 kemana? Ke 11. Nah, karena 7, 9, 11 ini yang udah tahu, 7 ke 9 tambah 2, 9 ke 11 tambah 2, berarti ini juga tambah 2. Apa yang ditambahkan 2 hasilnya 7? Ya 5 jawabannya. Maka 5 sama 17. Maka jawabannya adalah A. Kalau nggak salah di tryoutnya udah keralat, maka Kak tahu angkanya 17. Oke? Kalau belum ya maaf.
Maafkan kalau kalian udah capek-capek ngitung tapi ternyata nggak ketemu jawabannya. Harusnya ini 17. Oke? Lanjut, soal nomor 17. Nah, sekarang pola angka yang ada pada gambar. Nilai 10 pada segi 4A, 10 yang ini, adalah hasil aritmatik semua bilangan yang ada di luar segi 4A. Kita punya segi 4A, angka-angka di luar ini kita operasikan. Operasi aritmatik itu maksudnya bisa tambah, bisa kali, bisa bagi, bisa kurang. Oke? Tambah, kali, bagi, kurang. Aturannya, aturan standarnya, kalau seharusnya ya dari soal tahun lalu, setiap angka hanya boleh dipakai sekali. Setiap angka dipakainya sekali. Nggak boleh angka yang dipakainya beberapa kali, 2 kali atau 3 kali angka yang sama kita pakai. Oke? Kenapa? Ya karena kalau kayak gitu jadi polanya jadi bisa sangat banyak. Aturan berikutnya, tak boleh pakai angka yang nggak ada di sana. Tak boleh pakai angka dari luar. Angka dari luar. Tiba-tiba kita munculkan angka 6, padahal nggak ada angka 6 di sini. Oke? Terus, nggak boleh ada angka yang nggak dipakai. Setiap angka dipakainya 1 kali. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Harus ada angka yang nggak terpakai. Misalkan kayak 10. Biar dapat 10, 12 kurang 2. Oke, 10. Maka ini 18 kurang 4. Jawabannya 14. Nggak ada. Oke? Dan itu nggak boleh, karena 5 sama 3-nya nggak kepakai. Atau kita pakai 5 kali 2 aja. 5 kali 2, 10. Pas. 8 kali 4 berarti 32. Nggak boleh. 18 sama 6-nya nggak kepakai. Oke? Semua angka harus dipakai sekali. Dan nggak boleh tiba-tiba muncul angka dari luar. Kira-kira gimana dapat nilai 10? Coba. Biar dapat 10? Ya, biar tahu. Ya, nyoba-nyoba. 12 kalau dibagi 2, 6. Hubungannya sama 5, 3. 6 tambah 5, 11 kurang 3. Enggak 10. 12 dibagi 2, 6. 5 tambah 3, 8. Enggak 10. Oke? Coba kemungkinan lain. Misalnya gini. 12 bagi 3. 4. 4 kali 5. Berapa 4 kali 5? 20. 20 bagi 2, 10. Pas ternyata. Semua angkanya dipakai sekali dan kita nggak ada menggunakan angka dari luar. 12 dibagi 3, 4 kali 5, 10. Lalu kita bagi 2. 20 kita bagi 2, 10. Baru dapat 10. Ini pola gambar yang pertama. 12 bagi 3, 4 kali 5, 20. Kita bagi 2 jadi 10. Ini ya tinggal pakai pola yang sama. 18 bagi 6, 18 per 6 dikali 8, lalu kita bagi 4. 18 per 6 berapa? 3. 3 kali 8, 24. 24 dibagi 4, 6. Maka jawabannya adalah 6. Oke? Lanjut. Soal yang di bawah. Nah, ini juga berupa gambar. Berdasarkan pola gambar yang pertama, nilai Y pada gambar kedua. Nilai Y. Berarti Y ini sama seperti angka 9 di sini posisinya. Maka cari cara, gimana caranya biar dapat 9. Oke. 11, 18, 5, 6. Kira-kira gimana cara biar dapat 9? 11 tambah 5, 16. 18 kurang 16, 2. Tambah 6 nggak? 9. Oke. 18 kurang 11, 7. 7 tambah 6, 13 kurang 5, 8. Enggak 9. Oke? Gimana kira-kira biar dapat 9? Kalau kita pakai bagi, 11 bagi 5 nggak bisa. 18 bagi 6, 3. 11 kurang 5, 6. 6 tambah 3, oh ya 9. 11 kurang 5 ditambah 18 bagi 6. Kok 6 tulisan di sini? 11 kurang 5, 6. 18 bagi 6, 3. 6 tambah 3 dapat berapa? 9. Oke? Maka ini polanya sama. Kalau ini 11 kurang 5 berarti 9 kurang 4. Ditambah 18 bagi 6 berarti di sini 20 bagi 4. Berapa 9 kurang 4? 5. 20 bagi 4? 5. 5 tambah 5? 10. Maka jawabannya adalah E. Oke? Kita cukupkan. Jangan lupa nonton video berikutnya. Kita ngebahas pengetahuan kuantitatif bagian 4. Sudahi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.